semuanya, apa kabar? Semoga sehat-sehat selalu ya. Kali ini saya Iin Handayani akan berbagi tentang hal yang tak terlupakan. Kali ini saya akan bercerita tentang ayah saya. Bagaimana ayah saya membuat saya akhirnya masuk ke perguruan tinggi yang sesuai yang diinginkan. Artinya perguruan tinggi negeri ya waktu itu. Karena ayah saya selalu bilang, "Dok, kamu boleh kuliah tapi di negeri, karena kalau nggak di negeri bapak nggak kuat biayain. Jadi kamu lebih baik jualan saja. Nanti bapak kasih modal ya, habis lulus SMA bapak kasih modal meja, kursi, nanti kamu jualan lotek, jualan goreng-gorengan. Pokoknya apa saja deh, yang penting bisa menghasilkan gitu. Terus kalau kamu jualan itu kan kamu berhubungan dengan orang lain ya, jadi kamu nanti punya kenalan gitu, punya kenalan, jadi pergaulannya luas. Jadi orang itu jangan hanya di rumah aja, tetapi harus pandai bergaul. Bukan berarti juga harus menghabiskan waktu dengan pergaulan di luar, tetapi yang penting bersosialisasi gitu. Jadi ayah saya tuh orangnya suka bersosialisasi dan punya nilai humor yang tinggi. Nah, saya itu berpikir serius, saya itu takut sekali kan, saya itu takut ketemu orang, saya itu pemalu banget itu ya. Jadi saya itu nggak mau jualan, itu nggak mau gitu, karena saya merasa tidak berbakat begitu ya. Saya maunya itu jadi guru, dulu itu maunya jadi guru gitu ya. Jadi guru kayaknya kok enak gitu ya, ngajari orang, terus kita nulis-nulis terus gitu ya. Dulu waktu kecil itu jadi guru, karena saya selalu senang melihat guru-guru SD saya gitu, guru SMP. Nah, setelah saya sudah SMA ya, ayah saya tetap itu dengan niatnya, pokoknya Dok, kalau nggak di negeri bapak nggak kuat biayai, tapi bapak itu udah nyelengi buat modal kamu jualan lotek sama gorengan. Nah, saya itu terus terang stres sekali karena saya mikir ini bapakku mesti serius kali ya. Jadi saya tuh belajar tuh kelas 2 SMA itu saya sudah mulai belajar, saya harus masuk ke perguruan tinggi yang negeri supaya bapak saya itu nggak harus ngeluarin biaya banyak gitu. Nah, saya belajar, saya ikut bimbingan tes, saya ikut klub-klub belajar apalah yang ada di sekolah. Yang biasanya saya suka main pulang sekolah, jadi nggak main, saya belajar di rumah temen yang rajin belajar, cari temennya juga teman-teman yang rajin belajar. Wes pokoknya hidup saya fokuskan untuk bisa masuk ke, zaman dulu sih Penmaru ya, jadi ikut tes kemudian bisa keterima di universitas negeri gitu. Negerinya mana saja lah, yang penting pokoknya negeri gitu. Saya sudah nggak tahu karena saya juga tidak punya idola ya, keluarga saya tidak ada yang sarjana waktu itu ya, jadi belum tahu future jobnya itu apa. Yang saya tahu itu ialah orang itu jadi guru itu bagus gitu ya, jadi mau jadi guru gitu ya, karena idola saya adalah guru-guru SD saya, guru-guru SMP saya, guru-guru SMA saya begitu ya. Nah, long story short, saya betul-betul giat belajar, pokoknya nggak banyak tidur, buat ringkasan, seluruh kamar saya itu penuh dengan ringkasan-ringkasan mata pelajaran yang nantinya akan diteskan untuk si Penmaru itu. Saya juga dibelikan buku-buku testing oleh ibu saya supaya bisa latihan tes, bisa masuk ke perguruan tinggi itu, karena saya kan generasi pertama yang akan kuliah dari keluarga saya begitu. Jadi itulah. Nah, yang menjadi motivasi saya itu yaitu saya nggak mau lulus SMA itu disuruh jualan gitu, karena saya itu pemalu waktu itu. Nah, long story short, saya ikut tes ya, alhamdulillah keterima di negeri waktu itu, walaupun jurusannya waktu itu juga belum tahu ya, karena 3 pilihan saya memilih, saya kepilih jurusan ketiga ya. Alhamdulillah, pokoknya yang penting keterima, bisa kuliah di negeri, jadi orang tua saya bisa membiayai. Jadi itu tadi hal yang dilakukan ayah saya yang saya tidak pernah lupa ya. Mungkin maksud ayah saya itu bergurau ya, karena setelah saya
dewasa itu ayah saya bilang bahwa sebetulnya ayah saya itu bergurau gitu, tidak serius menyatakan itu gitu ya, tetapi saya itu take seriously, dan itu yang memotivasi saya untuk bisa belajar keras sehingga saya bisa diterima di perguruan tinggi negeri. Jadi itu teman-teman, sekilas yang tak terlupakan dari ayah saya. Semoga terhibur. Sampai bertemu lagi di kisah-kisah mendatang. Jangan lupa subscribe, share, dan komen. Terima kasih ya sudah nonton video ini. Bye-bye.